Linda. Yeah, hi there, Stephen Laurie. Well, first of all, the NYPD's commissioner saying that the department does not have any choice in this matter. There were 31 shootings over a 3-day period last weekend alone. Broken Windows Theory atau teori jendela pecah merupakan sebuah konsep yang sangat menarik dalam bidang sosiologi dan kriminologi. Teori ini pertama kali digagas oleh dua orang dari Amerika Serikat, yaitu James G. Wilson dan George Ariely pada tahun 1982. Di mana James G. Wilson adalah seorang ilmuwan politik Amerika yang memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman perkotaan, kepolisian, dan kejahatan, organisasi politik, birokrasi, serta karakter dan budaya. Sedangkan George Ariely adalah peneliti senior di Manhattan Institute, profesor di Fakultas Peradilan Pidana Universitas Rutgers, dan peneliti di Sekolah Pemerintahan Kennedy pada Harvard University. Mereka mengamati bahwa ketidakberesan kecil seperti jendela rusak atau coretan-coretan pada dinding atau yang sering kita sebut dengan graffiti dapat memicu tindakan kriminal yang lebih serius. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Idenya adalah bahwa tanda-tanda fisik dan pengabaian mendorong perilaku kriminal. Karena hal tersebut merupakan suatu sinyal, disinilah kekacauan dibiarkan terus berlanjut. Jika tidak ada orang yang cukup peduli untuk memungut sampah di trotoar atau memperbaiki dan menggunakan kembali bangunan yang ditinggalkan, mungkin mereka juga tidak akan cukup peduli untuk menelpon polisi ketika mereka melihat suatu tindakan kejahatan. Broken Windows Theory berfokus pada lingkungan fisik dan sosial di kota. Bayangkan sebuah gedung yang memiliki jendela pecah. Jika jendela tersebut tidak segera diperbaiki, orang lain mungkin akan merasa bahwa tindakan merusak lebih lanjut adalah suatu hal yang wajar. Ini seolah-olah memicu perilaku negatif berikutnya. Jendela ini kan sudah pecah juga. Gak apa-apalah kalau gua rusakin bingkainya sekalian. Jendela dinding ini sudah dicoret-coret, sekalian aja lah gua tambahin. Gak apa-apa juga kali. Sudah ada sampah di sini, buang aja sama gua di sini sekalian. Begitu seterusnya. Di beberapa kota, di mana terdapat dinding yang dipenuhi graffiti, bangunan yang dibiarkan terbengkalai, sampai berserakan, inilah contoh pemicu kejahatan menurut Broken Windows Theory. Ketidakberesan kecil ini dapat memantik perilaku premanisme dan kejahatan lainnya. Mereka melihat bahwa kejahatan serius sebagai hasil akhir dari rangkaian peristiwa yang lebih panjang, dan berteori bahwa kejahatan berasal dari kekacauan atau keberantakan, dan jika kekacauan dihilangkan maka kejahatan serius tidak akan terjadi. Ketika kita memperbaiki jendela yang pecah, membersihkan coretan-coretan di dinding, membuang sampah pada tempatnya dengan benar, kita sebenarnya menghentikan pemicu perbuatan negatif lanjutannya. Kenapa teori ini yang paling terkenal dilakukan di kota New York saat Komisaris Polisi William Bratton memimpin. Dia yakin bahwa praktek pemeliharaan ketertiban yang agresif di Departemen Kepolisian Kota New York bertanggung jawab atas penurunan dramatis tingkat kejahatan di kota tersebut selama era tahun 1990-an. Bratton mulai mengaplikasikan teori ini ketika beliau masih bertugas sebagai kepala polisi transit kota New York dari tahun 1900-an hingga 1992, di mana pasukan petugas berpakaian preman ditugaskan untuk menangkap melompat pintu putar masuk atau keluar kereta. Dan seiring dengan meningkatnya penangkapan karena pelanggaran ringan, segala jenis kejahatan kereta bawah tanah pun menurun drastis. Di tahun 1994 ketika ia menjadi Komisaris Polisi Kota New York, Bratton memperkenalkan inisiatif kualitas hidup berbasis Broken Windows Theory. Inisiatif ini menindak tegas pengemis, perilaku tidak tertib, minuman keras di tempat umum, prostitusi jalanan, dan upaya-upaya untuk mendapatkan uang dari pengemudi yang berhenti di tengah kemacetan. Ketika Bratton mengundurkan diri pada tahun 1996, tindak kejahatan turun hampir 40% di kota New York, dan tingkat pembunuhan telah berkurang hingga setengahnya. Namun, seorang psikolog forensik berlisensi dari Deputi Direktur Kesehatan dan Kebugaran New York, David Zahl, mempunyai pendapat bahwa meskipun gagasan bahwa suatu jendela pecah menghasilkan banyak jendela pecah lain terdengar masuk akal, penelitian selanjutnya mengenai topik tersebut gagal
menemukan hubungannya. Teori ini selalu menyederhanakan penyebab kejahatan dengan hanya berfokus terutama pada kekacauan yang terlihat. Hal ini seperti mengabaikan faktor-faktor sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan, pengangguran, kurangnya pendidikan yang diketahui merupakan kontributor penting terhadap perilaku kriminal. Upaya kepolisian yang berfokus pada hal-hal seperti grafiti dan pengemis tidak hanya gagal memberikan dampak terhadap kejahatan dan kekerasan, namun upaya ini juga sering digunakan untuk menyasar komunitas-komunitas yang terpinggirkan. Penerapan teori ini dapat mengarah pada praktek kepolisian yang bias karena aparat penegak hukum dapat memusatkan upaya mereka pada masyarakat yang berpenghasilan rendah atau komunitas yang sebagian besar dihuni oleh kelompok minoritas menurut Zal. Sedangkan pakar peradilan pidana Ralph Taylor menyarankan bahwa masalah tertentu memerlukan solusi khusus. Hal ini nampaknya memberikan lebih banyak dukungan terhadap strategi kepolisian yang berorientasi pada masalah dibandingkan dengan teori jendela pecah. Namun, ada beberapa pihak juga yang turut mendukung teori ini. Salah satunya adalah Ari Elmas yang merupakan mantan petugas kepolisian dengan pengalaman lebih dari 17 tahun di 2 departemen pada 2 negara bagian Amerika Serikat. Beliau juga seorang pengacara berlisensi dan sebelumnya pernah memimpin patroli kereta malam yang merupakan salah satu polisi transit harian terbesar di negara tersebut. Menurutnya jika digunakan dengan benar, sebenarnya teori jendela pecah adalah hal yang ampuh bagi polisi. Gelling dan Wilson yang merupakan cetus teori ini membayangkan hal ini digunakan tentu saja bersama dengan alat-alat lain, yaitu kebijaksanaan tugas kepolisian. Karena bukan rahasia lagi di tahun 1970-an hingga tahun 1990-an, kereta buatan kota New York dianggap sebagai contoh kerusakan kota, kejahatan merajalela, mobil dipenuhi coretan dan kotoran. Namun sejak diterapkan program mobil bersih yang dimulai tahun 1984, kemudian tahun 1991 Kepala Polisi Transit Bill Bratton secara terbuka menguji broken minus teori di dunia nyata. Dan hasilnya adalah kejahatan berat berkurang. Sehingga ketika Bratton mundurkan diri pada tahun 1996. Dukungan empiris terhadap teori jendela pecah juga datang dari karya ilmuwan politik Leslie Kogan yang menemukan bahwa jenis gangguan sosial dan fisik tertentu berkaitan dengan jenis kejahatan serius tertentu. Namun, Kogan dengan hati-hati merekomendasikan kehati-hatian dalam menafsirkan hasil-hasilnya sebagai bukti validitas teori jendela pecah. Dan pada akhirnya mengurangi kejahatan memerlukan penanganan perkara kemiskinan dan kesenjangan sosial yang menyebabkan kejahatan. Namun menjaga ruang publik dan lingkungan sekitar agar tetap bersih dan nyaman tetap dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat yang tinggal dan memanfaatkannya. Lingkungan yang positif memberikan peluang interaksi dan kolaborasi yang bermakna di antara anggota masyarakat, menurut David Zal. Akses terhadap ruang hijau, fasilitas rekreasi, sumber daya kesehatan mental, dan layanan masyarakat tentu saja berkontribusi terhadap kesehatan fisik dan emosional. Dengan menciptakan lingkungan yang lebih positif, kita dapat mendorong pilihan gaya hidup yang lebih sehat, seperti membuat jalur sepeda, menambahkan lapangan olahraga untuk mendorong orang-orang bertemu dan berinteraksi dengan lingkungan maupun tetangga dan koleganya. Jadi menurut saya sih broken minus teori ini masuk akal, dan kalau kita melihat dinding-dinding yang penuh dengan coretan sampai yang berserakan, bangunannya rusak, gelap dan terbengkalai, ya tentu saja menimbulkan perasaan tidak nyaman. Dan kadang-kadang gedung-gedung ini juga dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk hal-hal yang negatif seperti minuman keras, perjudian, dan lain. Memang masalah kejahatan bukan suatu hal yang simpel, tapi hal yang sangat kompleks yang tidak bisa hanya hilang tentu saja dengan bukan teori ini, tapi tentu dipengaruhi oleh faktor lain seperti kemiskinan, pengangguran, politik maupun sosial budaya. Namun jika yang bisa kita kontrol saat ini hanya salah satu atau dua faktor saja, kenapa kita tidak melakukannya?
Kenapa untuk mengentaskan kemiskinan, pengangguran butuh waktu dan usaha yang tidak hanya besar tapi juga memakan waktu. Apalagi situasi politik yang banyak dipegang oleh para politisi dan pemangku kekuasaan. Jadi bagaimana menurut kalian? And incarcerates more people of color. We are focusing on the people, the places, and the things that lead to criminality and lead to violence and deteriorate the quality of life for everyday New Yorkers. During the de Blasio administration, district attorneys stopped prosecuting most offenders of quality of life crimes, including Bronx DA Darcel Clark. What I did last year was based on what I knew then. But moving forward, DAs are now on alert to start prosecuting quality of life crimes. I've had conversations with the DA as well, and we understand that when we bring these cases forward, we have to evaluate them on a case-by-case basis. We are happy to be involved in any initiative that's going to keep our communities safe. The two were together to announce the arrest of 2 gang members for selling 33 guns, some of them assault rifles and ghost guns, to an undercover police officer. But the topic turned to quality of life crimes when reporters started asking questions.